Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini kita akan membahas tokoh yang mencetuskan konsep atau teori pendidikan multikultural, yaitu James Banks. Siapa sih James Banks tersebut? Nah, dia adalah sosok yang disebut sebagai bapak pendidikan multikultural. Beliau adalah tokoh pertama yang mengemukakan, yang mengutarakan teori tentang konsep multikultural atau konsep pendidikan multikultural dengan sistematis pada tahun sekitar 1960-an. Bagaimana teorinya, bagaimana perkataan Banks, apa yang diutarakannya, mari kita bahas dengan singkat. James Banks adalah seorang tokoh pendidikan multikultural, pencetus teori multikultural, yang dimana dia menekankan, mengungkapkan bahwasannya setidaknya ada 5 dimensi yang harus ada dalam pendidikan multikultural. Dimensi-dimensi tersebut oleh Banks dikemukakan untuk membantu seorang pendidik agar menyikapi keberagaman yang ada di antara siswanya atau peserta didiknya, dan tentunya menciptakan lingkungan yang inklusif juga. Apa saja 5 dimensi yang diutarakan Banks? Mari kita bahas. Pertama ada integrasi konten atau content integration. Dimensi pertama ini menekankan pentingnya memasukkan pendidikan multikultural dalam kurikulum. Pendidik diharapkan memberikan materi yang mencerminkan keragaman budaya atau etnis kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami bagaimana cara menghargai perbedaan tersebut. Contohnya di pelajaran sejarah, guru bisa menunjukkan kepada anak-anak kontribusi dari berbagai macam kelompok untuk memberikan gambaran yang komprehensif pada anak didik. Dimensi kedua yaitu konstruksi pengetahuan. Dimensi ini berfokus pada bagaimana siswa membangun pemahaman pengetahuan dengan mempertimbangkan perspektif budaya. Pendidik perlu membantu siswa untuk mengeksplorasi asumsi budaya yang mendasari pengetahuan dan memahami bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks budaya tertentu. Dimensi ketiga yaitu pengurangan prasangka. Tujuan dari dimensi ketiga ini adalah untuk mengurangi sikap negatif atau prasangka terhadap kelompok lain. Pendidikan harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung sikap positif terhadap perbedaan, menggunakan bahan ajar yang mencerminkan keberagaman, serta menerapkan pembelajaran yang kooperatif. Dimensi yang keempat yaitu pedagogi berkeadilan. Dimensi ini menekankan pentingnya menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang mereka. Di sini pendidik harus menggunakan metode pembelajaran yang inklusif dan membantu semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, agar semua dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dimensi yang kelima yaitu pemberdayaan budaya dan struktur sosial yang ada di sekolah. Dimensi terakhir ini berfokus pada pemberdayaan budaya siswa di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat di mana budaya itu dihargai dan diintegrasikan ke dalam struktur sosial sekolah. Ini termasuk memanfaatkan potensi budaya lokal untuk mendukung pembelajaran siswa di kelas dan untuk memperkaya tentunya hasanah tentang kebudayaan, tentang keberagaman ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Banks percaya bahwa pendidikan multikultural ini dapat menjembatani kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oke, mungkin itu saja dari saya kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh pencetus teori multikultural atau pendidikan multikultural yang lain. See you next video.